mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami masuk dan ingin mempersembahkan doa malam hari ini. Kami menyerahkan kepada perlindungan dan pimpinan Tuhan, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, masih melanjutkan tentang perenungan mengapa penakut masuk neraka. Ini bagian yang keempat atau bagian yang terakhir, saudara ya. Nah, ayatnya adalah ada di bagian akhir kitab Wahyu, yaitu di Wahyu pasal 21 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Nah, kita merenungkan firman Tuhan ini yang dengan tegas menyatakan bahwa ada istilah namanya kematian kedua, dan kematian kedua ini dimengerti sebagai masuk neraka gitu namanya. Nah, hanya tadi di sana disebutkan ada 8 jenis ya yang menyebutkan bahwa orang kalau melakukan hal itu maka bagiannya adalah lautan api dan belerang yang menyala-nyala, yaitu kematian kedua atau masuk neraka. Delapan jenis itu kalau kita renungkan semuanya masuk akal karena disebutkan pendusta, kemudian tidak beriman, lalu tadi dikatakan pembunuh, berzina, seperti itu. Tapi ada satu yang sejak awal perenungan ini kita renungkan, yaitu penakut. Kenapa penakut masuk neraka? Karena penakut itu kan ya memiliki rasa takut kayak gitu. Hanya kalau penakut itu rasa takut yang berlebihan sehingga jadi serba takut. Nah, sudah kita renungkan yang lalu itu, kita mencermati yang pertama dulu adalah bahwa rasa takut itu manusiawi. Bahkan rasa takut itu diberikan oleh Tuhan rupanya untuk keseimbangan. Seseorang kalau tidak memiliki rasa takut itu malah bisa berbahaya, kan begitu. Ya, tidak takut akan bahaya, tidak memahami akan hal-hal yang membahayakan. Nah, itu rasa takut itu manusiawi. Hanya rasa takut yang berlebihan itu menyebabkan apa yang diistilahkan dengan penakut. Nah, ini juga sudah kita renungkan. Jadi kalau rasa takut itu hubungannya dengan perasaan ya, rasa takut. Tapi kalau penakut itu sifat yang serba takut, dan ini menyangkut kepada pribadi, karakter seseorang atau pribadi tertentu. Nah, jika hal itu dikaitkan dengan faktor keimanan, yang lalu juga sudah kita renungkan, bahwa ternyata memang rasa takut yang berlebihan atau menjadi penakut itu bisa seseorang menjadi kehilangan keselamatan. Nah, hal ini dihubungkan dengan pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang lalu sudah kita cermati. Dicontohkan bahkan seseorang nanti untuk mengakui imannya itu saja itu takut. Nah, itu namanya penakut itu. Dan ingat pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 32 yang menyatakan bahwa
setiap orang yang mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia, maka ia juga akan mengakuinya di hadapan Bapa yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Tuhan Yesus di hadapan manusia, maka Tuhan Yesus juga akan menyangkalnya di hadapan Bapa yang di surga. Jadi perenungan kita yang terakhir kita renungkan memberikan kesadaran kepada kita, kalau kita atau siapapun orang beriman menjadi penakut, bahkan mengakui imannya kepada orang lain saja tidak mau karena sedemikian takutnya dengan berbagai alasan, sehingga menjadi dikategorikan sebagai penakut tadi, maka orang tersebut dapat kehilangan keselamatan, atau di sini dikatakan bagiannya adalah di lautan api dan belerang yang menyala-nyala, atau kematian kedua. Nah, itu yang terakhir kemarin kita renungkan, artinya itu hanya untuk mengakui iman. Ya, jadi ini masih bersifat agak pasif begitu. Tapi mari kita sekarang meningkat lagi kepada hal yang lebih aktif, ya. Kalau tidak mengakui itu kan namanya kan pasif gitu. Tapi sekarang kita menghubungkan dengan penakut, hubungannya dengan iman, tetapi yang berhubungan dengan keaktifan sekarang. Jadi mungkinkah seseorang karena ketakutannya, karena menjadi penakut, menjadi tidak melakukan sesuatu, dan kalau tidak melakukan sesuatu itu bisa kehilangan keselamatan, kan begitu. Nah, ini kalau kita cermati nanti hubungannya juga dengan ucapan Tuhan Yesus yang lain, yaitu nanti di Yohanes pasal 15 ayat 2. Ya, jadi saya langsung aja mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan contohnya mengenai hal bersaksi. Ini hubungannya dengan istilah yang disebutkan berbuah. Jadi kita ini sebagai murid Tuhan Yesus Kristus itu dinyatakan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri supaya berbuah, dan buahnya itu tetap, berbuah banyak dan buahnya tetap. Mari saudara baca nanti di Injil Yohanes pasal 15 semua ayat. Ya, di situ akan semakin jelas Tuhan Yesus bukan hanya menyatakan sebuah perumpamaan itu, ya, tetapi Tuhan Yesus menyatakan murid-murid Tuhan Yesus itu adalah kalau berbuah banyak dan buahnya itu tetap. Nah, baru di sana Tuhan Yesus menganalogikan seperti sebuah ranting. Nah, itu. Jadi kalau para murid Tuhan Yesus itu bersaksi, lalu dengan kesaksian itu, kesaksian imannya, dan bahkan aktif menyampaikan kesaksiannya, maka kesaksian itu diharapkan akan membawa orang-orang kepada kebenaran Tuhan. Dengan kesaksian kita sebagai orang beriman dan kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak melakukan hal-hal yang merupakan ketidaktaatan atau kesalahan atau kejahatan, maka kesaksian kita yang aktif itu akan menghasilkan buah. Orang-orang di sekitar kita menjadi orang baik, menjadi orang benar, ya, dan menjadi orang yang diselamatkan. Yang tadinya tidak mengenal Tuhan yang Maha Kuasa menjadi mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak tuh di sekitar kita itu orang-orang jahat. Wah, kalau disebutkan bahkan orang-orang yang mengaku beragama dengan kental, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang jahat, itu banyak tuh bisa disebutkan di sekitar kita. Nah, sehingga menjadi kewajiban para murid Tuhan Yesus Kristus untuk bersaksi, menyaksikan imannya. Nah, dengan kesaksian itu maka murid Tuhan Yesus disebutkan berbuah banyak. Nah, lalu ada penekanan di Injil Yohanes pasal 15 ayat 2, Tuhan Yesus mengatakan begini, kalau ranting berbuah banyak, maka ranting itu akan dibersihkan oleh yang empunya dan dipelihara sehingga semakin banyak berbuah. Tapi kalau ranting itu sama sekali tidak berbuah, ia akan dipotong dan dimasukkan ke dalam api untuk dibakar. Nah, saudara baca Yohanes pasal 15 ayat 2.
Jadi di sana itu dinyatakan bahwa dipotong dan dimasukkan ke dalam api untuk dibakar. Jadi bukan hanya dipotong, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam api untuk dibakar. Dan ini namanya disebut 2 kali, karena kalau disebut dimasukkan ke dalam api itu saja kan sudah hangus loh. Tapi di situ masih ditambahkan lagi, dimasukkan ke dalam api untuk dibakar. Jadi saudara-saudara, ini berhubung dengan keaktifan pernyataan firman Tuhan yang langsung diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa kita memang harus menghasilkan buah. Nah, tentang menghasilkan buah ini penjelasannya cukup panjang lebar dan tidak saya jelaskan di sini, tapi teman-teman yang di sekitar pelayanan saya sudah cukup memahami. Sering saya menyebutkan supaya kita berbuah ini. Ya, berbuah itu artinya mengeluarkan buah yang pada akhirnya buah itu akan bertumbuh menjadi seperti pohon induknya. Makanya kalau murid Yesus seharusnya menghasilkan memiliki murid-murid yang lain yang seperti dirinya. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya, karena Tuhan Yesus berkata 2000 tahun yang lalu, jadikan semua bangsa muridku. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi murid menghasilkan murid, seperti itu. Jadi kalau kita mengaplikasikan pada hidup kita, jika gara-gara kita menjadi penakut sehingga tidak menghasilkan buah, jadi yang ini malah tidak aktif gitu. Kalau tidak mengaku iman tadi kan justru karena pasif. Ya. Orang karena pasif bisa masuk neraka. Tapi di sini orang tidak aktif juga bisa masuk neraka. Itu tidak melakukan sesuatu. Nah, sekali lagi di sana dinyatakan pernyataan firman Tuhan ini menjadi selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Wahyu pasal 21 ayat 8 yang dikatakan bahwa penakut itu upahnya atau bagian, ya, mendapat bagian dikatakan di sana istilahnya tadi. Penakut akan mendapat bagian, yaitu di lautan api dan belerang yang menyala-nyala, itulah kematian yang kedua. Nah, dengan demikian saya mengajak sore hari ini kita bisa mengambil kesimpulan dari contoh tentang berbuah ini. Betapa mengerikan kalau murid Tuhan Yesus itu tidak melakukan sesuatu sehingga tidak berbuah gara-gara penakut. Jadi Wahyu pasal 21 ayat 8 memberikan perenungan penakut itu ternyata bisa merusak. Jadi sekali lagi ini bukan hanya takut biasa loh, karena kita sudah merenungkan bahwa sekali lagi takut itu manusiawi. Tapi kalau takut yang berlebihan sehingga menjadi penakut, dan karena menjadi penakut itu maka orang kemudian, murid Yesus kemudian khususnya tidak menghasilkan apa-apa, ya, tidak berbuah. Maka firman Tuhan dengan jelas menyatakan ranting yang tidak berbuah dipotong untuk dimasukkan ke dalam api, dibakar. Nah, itulah. Nah, sebaliknya ranting yang dipelihara, ranting yang berbuah maksudnya akan dipelihara oleh yang empunya sehingga lebih banyak lagi berbuah. Jadi sekarang ini ada 2 hal yang dipertentangkan, kita pilih yang mana, hanya itu. Saya berharap ini menjadi kesadaran buat kita. Perenungan ini menjadikan kita serius merenungkan supaya hidup kita dalam keimanan pada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus itu menghasilkan buah. Dan buah yang dimaksud itu adalah buah banyak dan tetap, ya. Berbuah banyak dan buahmu itu tetap. Nah, mari kita berdoa, saudara. Kita memiliki hal-hal yang manusiawi banget, khawatir bisa, takut bisa, tapi minta kepada Tuhan supaya kita dengan diberi Tuhan rasa takut dan rasa khawatir serta rasa memperhitungkan sesuatu, itu anugerah Tuhan, tapi kita mohon supaya kita jangan menjadi korban karena berlebihan dalam kekhawatiran dan ketakutan sehingga menjadi penakut yang pada akhirnya mempengaruhi iman. Dan sekali lagi bagian dari firman Tuhan yang kita teliti ini mendorong kita untuk tidak ada kata mundur.
Mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai murid Kristus itu tidak ada kata mundur. Kalau mundur ya hilang, begitu aja. Ya, tetapi kita harus maju, memohon kepada Tuhan diberi kekuatan, dan sudah terbukti orang-orang lain diberi kekuatan. Sehingga kita pun yang menyediakan diri dan memohon kepada Tuhan pasti diberi kekuatan. Kita berbuah banyak dan buahnya tetap, sehingga kita semakin lebih banyak lagi berbuah. Nah, nilai yang dapat saya ketengahkan kepada saudara-saudara sekalian dalam kesempatan ini, kita merenungkan tentang kata penakut. Mengapa penakut masuk neraka? Dan ini bagian yang terakhir atau bagian yang keempat. Maka nilai yang saya ketengahkan adalah kita disadarkan untuk tidak boleh dikuasai rasa takut sehingga menjadi penakut. Tetapi kita harus berani melakukan sesuatu sehingga menghasilkan buah bagi Tuhan. Bahkan buahnya banyak dan tetap tadi ya. Saya ulangi, kita disadarkan untuk tidak boleh dikuasai rasa takut sehingga menjadi penakut. Tetapi kita harus berani melakukan sesuatu sehingga menghasilkan buah bagi Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita akan langsung menaikkan doa syafaat, termasuk mendoakan nama-nama yang harus kita doakan, termasuk saudara yang ada di rumah sakit hari ini, terutama yang membutuhkan kesembuhan. Kita harus mendoakannya. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami menyelesaikan doa malam kami, dan kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami hal-hal yang luar biasa sehingga kami semakin bertumbuh. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, mengucap syukur untuk kesadaran-kesadaran baru, mengucap syukur untuk keberanian, kekuatan, dan hal-hal yang selalu Tuhan tambah-tambahkan sehingga hidup kami semakin berkemenangan. Kami merasakan bahwa usia dapat bertambah. Hal-hal jasmaniah bisa berkurang semakin menjadi tua, dan kekuatan tidak seperti pada waktu muda lagi, atau bahkan kami menemui berbagai sesuatu dalam hidup kami, tetapi secara roh Tuhan pelihara sehingga kami memiliki roh yang kuat, kerohanian yang kuat, sehingga kami boleh oleh anugerah Tuhan meraih kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Hari ini kami merenungkan soal penakut yang masuk neraka. Tuhan, kami mohon Tuhan menolong kami sehingga kami dijauhkan dari rasa takut, sehingga menjadi penakut yang menyebabkan mendapat bagian dalam nyala api dan belerang yang menyala-nyala. Tapi kami mohon semua yang mengikuti doa malam hari ini dan mendengar sesudahnya pun renungan ini, siapapun yang mendengar, kami semua, Tuhan berikan kekuatan sehingga kami menjadi murid-murid Tuhan, justru yang menghasilkan banyak, menghasilkan buah, dan buahnya tetap bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sekarang kami berdoa syafaat untuk khususnya bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberi berkat limpah rahmat sehingga tetap ada dalam kesejahteraan yang Tuhan berikan. Dan bahkan juga di kota-kota kami tinggal, dimanapun kami yang mengikuti doa malam melalui online ini tinggal, maka kota-kota kami menjadi kota yang penuh sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur setiap hari kami boleh menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan bebankan kepada kami. Tuhan anugerahkan dapat kami kerjakan dalam berbagai aspek kehidupan kami, termasuk melayani Tuhan baik onsite maupun online. Kami mohon Tuhan yang terus menolong, memimpin kami menuju kepada kesempurnaan, yaitu kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih, setiap hari dengan ini kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama dengan Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian.
Dan saudara, kami memberitahukan bahwa doa malam ini dilaksanakan setiap hari, yaitu jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada doa pagi, yaitu dilaksanakan jam 5, saudara-saudara, jam 5 pagi. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti, dan juga saudara yang mendukung kami tetap mengharapkan dukungan Anda, baik doa pagi jam 5 pagi maupun doa malam jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.